demikian. Kalau Pak Asar melihatnya seperti apa? Iya, saya melihat administrasi negara ini bisa menjadi sumber yang melemahkan daya saing kita. Artinya keunggulan kompetitif kita akan berkurang kalau memang keadaan di dalam negeri sendiri tidak menunjang untuk kegiatan-kegiatan dunia bisnis, dunia sosial, dan dunia kebudayaan. Hampir semua kegiatan itu akan terkena. Karena itu administrasi negara ini harus dibenahin. Tapi kita juga sadar administrasi negara ini merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas. Administrasi negara terkait dengan sistem politik. Jadi sistem politik itu pun sebetulnya harus ditingkatkan efektivitasnya di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di dalam meningkatkan demokrasi, di mana masyarakat lebih bisa menyampaikan aspirasinya kepada decision maker, kepada pembuat kebijakan, maupun kepada implementersnya, kepada para pelaksana, sehingga ini diharapkan akan terjadi sinergik. Semua pihak akan aktif ke arah pembangunan. Pembangunan ini tidak bisa dilaksanakan secara diktator. Kita sejarah sudah membuktikan di mana ada central planning, perencanaan yang sangat sentralisasi dan kuat sekali pusatnya gitu ya. Dengan sistem komando yang keras, itu semuanya gagal. Sebagai salah satu contoh di negeri-negeri Eropa Timur yang komunis, mereka itu dengan sistem perencanaan nasionalnya ternyata sudah gagal. Kita kalaupun memakai sistem perencanaan nasional, itu harus pandai-pandai menyesuaikan dengan kondisi yang sudah berubah. Sekarang kondisi adalah era globalisasi. Jadi tidak semua hal yang harus direncanakan secara nasional. Banyak yang harus diserahkan kepada regional atau pada daerah. Tapi kan bisa begini Pak, bisa dilema ini, artinya bisa dengan kita melakukan deregulasi atau debirokratisasi, kan itu bisa berkonotasi orang bisa serampangan gitu. Beralasan nggak Pak orang seperti begitu, sehingga orang itu jadi semakin brutal, bikin usaha sendiri tanpa izin misalnya? Itu kan tidak, artinya gimana menyikapinya? Regulasi masih tetap perlu, tetapi dibatasi. Tidak terlalu banyak campur tangan kepada operasional bidang swasta itu sendiri, tetapi mengatur supaya antara swasta itu tidak bentrok sama lain, tidak terjadi persaingan tidak sehat, tidak ada monopoli, apalagi kolusi dan lain sebagainya. Itu peranan pemerintah. Peranan pemerintah ini untuk menjaga supaya aturan main itu sehat sesuai dengan standar yang berlaku dalam masyarakat yang beradab. Dan memang dilaksanakan sebagaimana adanya gitu di lapangannya.